Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diridhoi ta'ala wa hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam dzurriyyati wa ahbadihi wa rahmatullahi wa mursalin wa ila jumlatil muqarrabin wa jumlatil tabi'in wa ilah wa awliya ilahi ma kana min hadisin mufassirin كشم شيخ مطهر وشرح القلب الجلال وشيخ محمد الأرواج وشيخ القطوبي وشيخ ابن كاسر وشيخ جلد الأمحي وشيخ جلد الأسيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ المشهور الشوكاني وشيخ محمود الألوسي وشيخ نووي البنتاني وشيخ أحمد مصطفى المراغي وشيخ ابن عاشر وشيخ متولي الشعراوي وشيخ طنطاوي وشيخ بكر الزهيري وشيخ محمد علي الشهري وشيخ بشير وخشن الكيسي مصطفى نبان وإلى مشايخنا مشايخنا شولي لهم الفاتحة. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kaliatus 73. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lil fuqara'i ku kedue wong-wong fakir. Alladzina wong uhsiru kang den ketungkulaken sapa ya si alladzina fi sabilillahi ing dalem nggunakaken agamane Allah. La yastati'una hale ora kuwasa sapa si alladzina darban ing lelungan fil ardi ing dalem bumi. Yahsabuhum nyono hum ing alladzina sapa sing nyono al jahilu wong kang bodho aghniya ing sugih-sugih
minat ta'affufi saking ngreksoni. Ta'rifuhum weruh sapa sirahum ing alladzina bisilmahum kelawan tetengere alladzina la yasaluna hale ora padha njaluk sapa alladzina annasa ing menungso ilhafan kelawan juwet-juwet meksa. Wa ma tunfiku wa mau tai barang tunfiku kang nyokongaken sapa sira kabeh min khairin bayani kebagusan fa innallaha mongko setuhuni Allah bi kelawan ma iku alimun pirsa. Alladzina utai wong-wong yunfikuna kang padha nyokongaken sapa si alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina billaili ing dalem wektu bengi wan nahari lan wektu rehina sirron kelawan samar wa alaniyatan lan ngedeng falahum mongko iku kedue alladzina ajruhum utai ganjarane alladzina inda rabbihim ana ngersane pangerane alladzina wala khaufun lan ora ana utawi wedi ku maujud alaihim ing atase alladzina walahum lan ora utawi alladzina iku yahzanuna padha susah kabeh pun. Kita waos syaripun kaliyan 703. Sedekah iku kedue wong kang padha fakir kang tansah mbela agama kaya ngaji. Mulang agama lan liya-liyane. Dheweke ora bisa lunga-lunga dagang lan sepadani. Jalaran ketungkul mbela agama. Wong-wong mau padha dinyono dening wong kang ora padha ngerti, dinyono sugih jalaran saking ora tau njaluk. Wong-wong mau bisa ditingali saking tengere kaya anggone tawadhu lan liya-liyane. Apa wae kang sira infakaken saking kebagusan sak benere Allah taala pirsa. Kali 717 sekawan wong akeh kang padha infak nyodakoaken bandane rina wengi samar ngedeng iku kabeh bakal padha oleh ganjaran saking pangeran lan ora kuwatir lan ora susah pun. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Sedekah itu kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak dapat berusaha atau berpergian di dalam bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu dapat mengenal mereka dari tanda-tanda mereka. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Saderenge kula terangaken tentang ayat niki, terlebih dahulu kula menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Tenggone kitab sing jenenge Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul, kitab karang Syekh Jalaluddin Asyuti niku tidak diterangkan tentang asbabun nuzul ayat niki. Mboten enten keterangan tenggone kitab niku wau, kitab Lubabun Nuzul tentang asbabun nuzul ayat niki. Tapi kalau mau tentang beberapa kitab tafsir, salah setunggalnya tentang kitab tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tentang tafsir Al-Qurtubi wonten, tentang tafsir Marahul Labid. Tafsir Marahul Labid niki dikenal juga dengan tafsir Al-Munir, tapi sing ngarang niku ulama saking Jawa ingkang netep teng Mekah, ingkang disyariaken teng Mekah niku Syekh Nawawi Al-Bantani. Tenggone kitab tafsir Al-Munir utawi tafsir Marahul Labid niku Syekh Nawawi nulis, nazalat hadhil ayatu fi haqqi fuqara'il muhajirin min Quraisy. Ayat niki turun terhadap orang-orang fakir dari kelompok muhajirin dari suku Quraisy. Wa kanu nahwa arba'imi'atin wa hum ashabus sufah. Orang-orang fakir dari kelompok muhajirin ini ada jumlahnya niku sekitar 400 orang. Mereka dikenal dengan nama Ahlus Sufah. Ahlus Sufah
niku lam yakun lahum maskanun wala asyairu bil Madinah. Orang-orang ahli sufah niki boten gadah griya, boten gadah keluarga di Madinah. Jadi nang bayangno orang-orang muhajirin niki hijrah kali Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Niku harta bendanya ditinggal sedaya teng Mekah. Kalau mempunyai keluarga ditinggal teng Mekah. Tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai keluarga teng Madinah. Wa kanu mulazimina al masjid. Orang-orang ahli sufah niku menetap nang masjid. Masjid Nabawi niku. Orang-orang ahli sufah niku menetap nang Masjid Nabawi niku. Wa ya ta'allamuna al-Qur'ana. Mereka setiap hari, setiap malam niku belajar Quran. Wa yasumuna, dan setiap hari niku poso. Wa yakhrujuna fi kulli ghazwatin. Awan poso, bengi belajar Quran, lek ono perang budal perang. Betapa hebatnya orang-orang ahli sufah ini, sehari-harinya teng masjid, awan poso, bengi belajar Quran ngaji, lek ono perang dia berangkat perang. Wala yastati'una safaron fil ardi. Dia tidak dapat bepergian dari bumi ini. Boten saged medal dugi Madinah, sebab ki boten gadah duit. Nah, tenggone mriki dikatakan wa inna ma khussa fuqara'ul muhajirin bi dzikri. Tenggone ayat niki asbabun nuzulnya disebut secara khusus tentang orang-orang muhajirin dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, li annahu lam yakun hunaka siwahum. Sebab ketika saat itu gak ono wong fakir, lek gak wong ahli sufah. Posisi dia dari Mekah nang Madinah, meninggalkan semua harta bendanya, meninggalkan semua yang dimilikinya. Teng Madinah boten enten griya, boten enten keluarga. Otomatis ketika saat ayat niki turun, gak ono wong sing melarat kecuali orang-orang ahli sufah. Orang-orang ahli sufah. Lah, ketika ayat niki turun, summatan tanawalu al ayat kullaman dakhala tahta sifatil faqara'i ghadirud dahri. Ketika ayat ini turun, memang ayat ini turun ditujukan kepada orang-orang ahli sufah yang ketika itu tenggoni Madinah boten gada nopo-nopo, tapi seiring berkembangnya zaman, seiring bergantinya waktu, bertambahnya hari demi hari, akhirnya ayat ini juga bersifat umum terhadap orang-orang fakir dari segala zaman, bukan hanya untuk orang fakir ahli sufah saja. Jadi ayat ini memang konteksnya turun kepada orang-orang fakir ahli sufah, orang-orang muhajirin. Tapi seiring berkembangannya waktu, maka ayat ini juga bisa diberlakukan kepada semua orang-orang fakir sepanjang zaman. Lil fuqara ini cara ilmu nahwu, lil fuqara ini menjadi khobar. Jenengan lek tingali tengene ayat niku mubtadae mboten enten. Biasane niku ana mubtada, ana khobar. Lah niki langsung lil fuqara iku kedue wong-wong fakir. Penggurine mboten enten mubtada. Cara nahwu ngoten ana khobar yang didahulukan namanya khobar muqaddam. Ono mubtada yang diakhirkan mubtada muakhir. Cara belajar ilmu nahwu. Lah, teng ayat niki lil fuqara ini berkedudukan menjadi khobar sementara mubtadanya dibuang. Teng tafsir Jalalain, tafsir yang sering dikaji oleh santri-santri teng dunia pesantren itu dikatakan lil fuqara'i khobaru mubtada'in mahdzufin. Lil fuqara ini berkedudukan menjadi khobar yang mana mubtada'nya itu dibuang. Ai as-shadaqatu. Mubtada'nya itu kira-kira nih takdirnya as-shadaqatu. Sedekah utawi sedekah. Jadi as-shadaqatu utawi sedekah iku lil fuqara'i gawe wong-wong sing fakir. Terus as-shadaqatu lil fuqara'i itu takdirnya seperti itu. Perkiraannya seperti itu. Jadi maksudnya ayat ini nopo
lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah. Sedekah itu kepada orang fakir yang terikat di jalan Allah. Jadi sedekah yang paling apik diberikan kepada orang fakir. Orang fakir sing yo napa? Ada 5 kriteria tengene ayat niki. Tengene ayat 373 niki disebutkan orang-orang fakir yang paling utama yang mendapatkan sedekah. Itu ada 5 kriteria. Apa kriteria? Alladzina uhsiru fi sabilillah. Kriteria yang pertama, orang-orang fakir itu yang terikat di jalan Allah. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang niki maknane teng mriku kangden ketungkulaken yang disibukkan dengan urusan-urusan di jalan Allah. Imam Al-Qurtubi berpendapat, nggih, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan, menurut Imam Qatadah dan Ibnu Zaid, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan ini habasu anfusahum an tasawfi fi ma'ashihim khaufal adwi. Sing dimaksud alladzina usiru fi sabilillah tenggone ayat iki orang-orang yang mencegah dirinya untuk mencari pekerjaan karena takut menghadapi musuh. Karena takut serangan musuh. Wa hadza sadrul islami fa'ilatuhum tamna'u minal iktisabi bil jihad. Ini terjadi ketika awal Islam masuk ke Madinah. Ketika permulaan Islam, asik sering perang, akhirnya orang-orang niku tidak bisa bekerja, gak iso nyambut gawe sebab sibuk dengan peperangan. Yang naku minat tasarrufi fil tijarati fabaku fuqara. Mereka tercegah dari gak iso nyambut gawe sehingga mereka tetap menjadi fakir. Jadi konteks ayat niki, ketika ayat niki turun, permulaan Islam dari Mekah tenggone Madinah asik sering perang sehingga orang-orang niku takut menghadapi musuh, khaufal adui, khawatir dengan serangan musuh sehingga mboten saged nyambut gawe. Akhirnya dia alladzina uksiru fi sabilillah, mereka terikat di jalan Allah. Ini konteks ayat niki. Tapi untuk konteks zaman sakniki, ya kados sing diceritakan kali Mbah Bisri tenggone Sarai niku wau. Konteks tenggone zaman sakniki yang sudah tidak ada perang lagi di Indonesia, boten ono perang maneh nang Indonesia. Konteks ayat alladzina uksiru fi sabilillah ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu. Wong sing nuntut ilmu niku termasuk jihad fi sabilillah. Walaupun konteks ayat ini perang, konteks ayat ini perang, tapi untuk konteks zaman saiki orang-orang yang menuntut ilmu itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Sinten orang-orang yang menuntut ilmu di kiai-kiai sing temenan niku, kiai-kiai sing temenan sing kiai-kiai sing teng desa-desa mulang jamaah kampunge boten nenten sing nyangoni, boten nenten sing bayari. Niku kiai-kiai sing temen mulang orang-orang. Setiap hari, setiap waktunya digawe mulang tenggone pondok-pondok sing desa-desa. Kiai sing boten ono, boten nenten SPP niku sampai sekarang masih ada. Itu orang-orang yang termasuk alladzina uksiru fi sabilillah. Boten kiai panggung kaya sakniki. Kiai panggung sakniki, masyaallah wis lek ngundang niku sakniki niku tarif gunggungan kiai-kiai panggung sakniki niku puluhan juta, di atas 10 juta. Lha niku bukan termasuk tanggone ayat niki, tapi kalau kiai-kiai sing temen, kiai-kiai sing nang desa-desa niku dhek temenan oleh muruk arek wong-wong kampung iki, wong-wong desa niku mereka itu termasuk alladzina uksiru fi sabilillah. Termasuk juga santri sing mondok-mondok wis tuwa jek mondok ae niku termasuk alladzina uksiru fi sabilillah.
Jenengan bayang nolek kabeh kiai, kabeh santri padha nyambut gawe kabeh. Padha kerja nang gone pabrik kabeh, padha kerja nang gone perusahaan kabeh. Maka siapa nanti yang akan melestarikan ilmu agama? Siapa nanti yang akan menyampaikan ilmu agama? Dadi kudu ana wong-wong sing tetep arek-arek sing tetep mondok. Sebab kalau mereka tidak ada, maka kemaslahatan itu akan hilang. Kemaslahatan tentang agama itu akan sirna. Sebab kiai-kiai ini kerja kabeh, kiai santri-santri ini kerja kabeh. Jadi untuk konteks ayat sakniki, alladzina ukhsiru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang mencari ilmu atau menyampaikan ilmunya. Tentu dengan catatan kiai-kiai sing temenan, duduk kiai-kiai panggung sing ngundang tarifnya sekian juta. Pun. Sekali lagi, konteks ayat niki balik kembali konteks ayat niki niku ditujukan kepada orang-orang ahli syufah, yang mana orang-orang ahli syufah niku berada di dalam garis kemiskinan. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku berdiri di depan orang-orang ahli syufah. Terus Kanjeng Nabi niku dawuh. Iki riwayat saking sahabat Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi mirsani piyambak betapa miskinnya orang-orang ahli syufah niku, betapa mereka hidup di dalam kesempitan dan susah payah mereka di dalam kehidupan mereka. Lalu Kanjeng Nabi niku matur marang orang-orang ahli syufah, absyiru ya ashabas syufah, berbahagialah wahai engkau ahli syufah. Faman bagiya min ummati ala na'ti alladzi antum alaihi. Siapa saja, terus Kanjeng Nabi, sapa wae di antara umatku sing mempunyai sifat kaya awakmu iki. Jadi tidak, konteksnya ketika Kanjeng Nabi matur kaya ngeten tidak hanya ditujukan kepada orang-orang ahli syufah yang ada di hadapan Kanjeng Nabi, tidak, tapi kepada semua umatnya. Faman baqiya min ummati, sapa wae di antara umatku alam na'ti alladzi antum alaihi, yang mempunyai sifat seperti kamu, radiyan bima fihi, terus daer ridho dengan keadaannya yang seperti sekarang. Kaya ahli syufah niku gak duwe tapi tetap ridho, tetap ikhlas, tetap rela. Bahkan di ayat sebelumnya kita sudah membahas orang-orang ahli syufah niku ana orang-orang Ansor lek duwe rezeki, kurma niku didere nang gone pager masjid. Gampangane didere nang pager kok sing butuh mendem. Akhirnya ketika niku orang-orang Ansor ngekei kurma sing elek-elek. Sajane ahli syufah mboten masalah masih dikei sing elek-elek. Tapi Kanjeng Nabi diturunkan ayat ojo ngekei infak sing elek. Sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Lah, sapa wong sing ridho di antara umatku, ridho kaya orang-orang ahli syufah, fa innahu min rufaqai, maka sesungguhnya dia adalah termasuk temanku. Maka nih jenengan lek tinggali santri-santri gak duwe iji iso guyu wae. Dia itu kaya ahli syufah. Dia ridho dengan keadaannya, masih gak duwe apa-apa tetep iso guyu, masih gak duwe apa-apa ya tetep iso rokokan, tetep guyu, tetep bahagia. Orang-orang seperti itu kedudukannya seperti orang-orang ahli syufah. Lek wong niku iso ridho kali keputusan Gusti Allah dengan keadaannya yang sekarang, maka dia nanti akan menjadi teman Kanjeng Nabi di dalam surga. Pun itu kriteria yang pertama. Alladzina ukhsiru fi sabilillah. Kriteria yang kedua, la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Sing dimaksud darban fil ardi niki nggih mriki lelungan ai asafaru tegese lunga. Orang-orang ahli syufah karena dia tidak punya pekerjaan tetap menjaga nunduki tiang Ansor, sehingga dia tidak punya bekal untuk bepergian keluar. Cara konteks zaman saniki, orang-orang yang tidak bisa bekerja sakit dengan berbagai macam aspek mengapa dia tidak bisa bekerja. Tenggone mriki bisa dikatakan, tenggone tafsir Al-Munir kalangan Syekh Muhammad Azwili dikatakan wa afzuhum li asbabi adidatin.
apesnya dia, apesnya bukan apes sial, bukan apes dia. Kelemahan dia tidak bisa bekerja itu dengan faktor yang banyak, oleh faktor yang banyak. Minha al-kibar wa syuhatu. Salah satunya karena faktor umur, wis tuwa, gak iso nyambut gawe. La yastati'una dorban fil ardi, karena wis tuwa gak iso nyambut gawe. Mungkin sakniki kerja sekarang sudah minim maksimal umur sakniki, mlebu nang dia gak iso karena faktor usia. Niku termasuk wasyuhatu. Al-kibar wasyuhatu. Wa minha al-maradu, karena sakit niku termasuk la yastati'una dorban fil ardi. Wa minha al-khawfu minal adubi, dan diantaranya takut terhadap musuh. Biyen ketika itu masih konteks zaman perang, jadi masih takut dengan serangan musuh. Wa nahwu dzalika minad darurati, dan apa saja yang masuk dalam kategori darurat. Jadi kriteria yang kedua, orang-orang fakir yang paling utama diberikan sedekah itu adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja. Kriteria yang ketiga, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Lanjutannya ayat, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang tidak tahu niku nyongko mereka itu adalah orang yang kaya, sebab mereka memelihara diri dari meminta-minta. Wong sing boten ngerti niku nyongko nggih, wong fakir niku termasuk wong sing sugih, sebab wong iku gak tau njaluk-njaluk. Ta'affuf niku napa? Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa ta'affufu ay tafa'ulun. Anut wazan tafa'ulun. Ta'affuf, tafa'ul niku wa huwa bina'u mubalaghatin min afa. Ta'affuf saking wazan tafa'ala niku mempunyai makna mubalaghah. Mubalaghah niku membesarkan. Jadi ta'affuf niku saking lafaz afa. Afa niku napa? Afa an syai'i idza amsaka anhu wa tanazzaha an talabi. Ta'affuf niku saking lafaz afa yang berarti menahan diri dari sesuatu dan menghindar dari mencarinya. Afa niku kalau ini menahan diri dari sesuatu dan menghindar dari mencarinya. Nah, konteks ayat ini, karena konteksnya itu adalah orang-orang fakir, mereka menahan diri dari meminta-minta dan tidak meminta-minta kepada orang lain, walaupun kondisinya itu dia sangat butuh sekali. Tapi karena dia mempunyai sifat iffah, karena dia ta'affuf, karena dia mempunyai sifat iffah, akhirnya dia ini pembuatan tahu njaluk, sehingga orang lain itu menyangka dia itu kaya. Wong iki lho nyebut gini koyo ngono tapi kok yo ketokane gak tau utang, gak tau njaluk, dikira sugih karo wong liya. Padahal sakjane dhek kurang, tapi karena dia mempunyai sifat iffah, ta'affuf, dhek gak tau njaluk-njaluk nang ngone wong liya, sehingga orang lain menyangka dia itu sugih. Wiritane opo wong iku kok gak tau njaluk, gak tau utang, padahal sakjane kurang. Cuman orang tidak tahu, orang lain tidak tahu. Nah, itulah kategori yang ketiga. Wong sing apa? Yang tidak tahu, orang yang tidak tahu menyangka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Ada sebuah hadis. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, cuman tidak diriwayatkan dari Sahih Bukhari, tidak diriwayatkan dari Sahih Muslim, riwayat Imam Ahmad. Ini tafsir Ibnu Katsir dikatakan An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al miskinu bihadzal tawafi allazi tahudduhu at-tamratu wat tamratani. Orang yang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling menemui orang-orang terus meminta satu buah kurma atau dua buah kurma. Wal luqmatu wal luqmatani.
Orang yang miskin itu bukan orang yang berkeliling terus meminta satu atau dua suapan makanan. Wal aklatu wal aklatani. Orang yang miskin itu bukanlah orang yang keliling minta kepada orang lain satu makanan atau dua makanan. Tapi orang yang miskin itu adalah walakin al miskina alladzi la yajidu hina yuhnihi. Sing dimaksud orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Namun keadaannya itu tidak tampak dan tidak diketahui oleh orang lain, dan dia wala yas'alun nasa syai'an, dan dia tidak minta sesuatu kepada orang lain. Jadi orang miskin sing bener-bener miskin terus Kanjeng Nabi niku kudu wong sing keliling sing njaluk-njaluk tidak. Gak njaluk kurma siji loro, gak njaluk panganan satu atau dua, tidak. Orang miskin itu wong sing gak cukup, keadaannya gak cukup, tapi dari gak ketok oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain, dan dia tidak minta sesuatu kepada orang lain. Niku wong sing miskin sing temen menurut Kanjeng Nabi. Itu adalah tugas kita. Saniki niku wong iki padha rebutan melarat. Di zaman saniki niku orang itu podo rebutan masuk kategori miskin supaya oleh dana bansos. Ngoten, supaya oleh bansos, supaya oleh BPJS sing gratis. Orang podo rebutan miskin saat ini. Padahal sajane cukup, tapi rebutan masuk kategori miskin. Padahal orang yang miskin menurut Kanjeng Nabi gak seperti ngono. Sajane dia itu butuh, gak duwe kecukupan, tapi dia tidak menampakkan diri dan dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Wong kaya ngoten niku sampai sakniki tasih enten. Jadi tugas kita niku mencari wong iki sakjane gak duwe, tapi ketok-ketoke kaya duwe. Karena dia itu mempunyai sifat ifah, mempunyai sifat ta'affuf niku oleh bahasa Al-Qur'an, sehingga dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain walaupun dia dalam keadaan butuh pun. Kategori yang keempat, ta'rifuhum bisimahum. Orang yang fakir itu kamu dapat mengenalnya dengan melihat sifat-sifatnya. Kamu dapat mengenalnya dengan melihat tanda-tandanya. Napa tanda-tandanya? Ulama beda pendapat tentang apa tanda-tanda orang miskin. Tenggone ayat tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'yiniha huna. Ulama berbeda pendapat tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang maksudnya nopo tenggone ayat ini ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengerti dengan tanda-tandanya. Nopo tanda-tandanya? Faqala Mujahid hiya al-khusyu' wa tawadhu. Menurut Imam Mujahid, tanda-tandane wong sing miskin niku man, dia itu khusyuk, dia itu tawadhu. Makanya tenggone syarah memang dikatakan wonten tawadhu'e, wonten kita ningali maos syarah kaya anggone tawadhu lan liya-liyane. Iku menurut pendapat Imam Mujahid. Jadi kita bisa mengenalnya, tanda-tandanya wong sing miskin iku man dengan sikap dia yang khusyuk dan tawadhu, itu menurut Imam Mujahid. Wasyuddi, menurut Imam As-Suddi, asarul faqati wal hajati fi wujuhim. Menurut Imam As-Suddi, hidup dalam kesulitan, tidak bermewah-mewahan, wal hajati fi wujuhim, itu semua terpancar dari wajahnya. Wong gak duwe, niku kita itu sebenarnya ketok. Wong ini auranya aura susah niku ketok. Wong wis sugih, nggih. Mas yang gawe kaos katok ngono, lek pacakane pawakane sugih. Niku wong iku ketok. Wong iki ketokane sugih pancen. Semono go wong gak duwe. Niku menurut Imam As-Suddi, wong sing gak duwe itu terpancar di wajahnya. Aura melarate niku ketok. Jadi Imam As-Suddi itu bisa terpancar dari wajahnya.
Orang itu bisa kalau kita meneliti secara detail, wong ini gak duwe, wong ini rupane ketara, rupane wong gak duwe. Itu menurut Imam Asyuti. Menurut Ibnu Zaid, waqala Ibnu Zaid rasa satu siyabihim, pakaiannya compang-camping. Itu menurut Ibnu Zaid, wah kelambi ini wis elek, kelambi suwek-suwek digayai, berarti kita termasuk orang yang fakir. Tapi gak jaluk-jaluk, ta'rifuhum bisimahum, dengan cara melihat pakaiannya. Itu menurut Imam Ibnu Zaid. Menurut Imam Makki, nah ini dikatakan wahakahu Makki asal sujud Ibnu Atiyah hadza hasan. Menurut Imam Makki terdapat dari tanda sujudnya. Untuk percaya interpretasi Al-Qur'an itu dikatakan siapa wong fakir, gak ono kegiatan, akhir kegiatan itu sholat, akhirnya terdapat bekas sujud, nah ini gak ireng. Walaupun ambek Imam Al-Qurtubi gak setuju dengan pendapat Imam Makki ini, gak iso mosok tandane wong sing sujud, wong sing melarat itu sholat terus, mari ngono akhirnya saking seringnya sholat terus batuke ketok asal sujude. Mboten. Sahabat-sahabat yang lain terus Imam Al-Qurtubi ya koyo ngono sugih tapi ya ono asal sujute. Jadi tidak bisa dibuat patokan, tidak bisa dibedakan. Teman mriki dikatakan tidak fala farqa bainahum wa baina ghairihim, tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Bukan berarti wong sing sujud batuke ireng berarti wong sing gak duwe karena dia terlalu banyak sujud soalnya kalau kerjaan. Tidak seperti itu. Jadi Imam Al-Qurtubi tidak sependapat dengan pendapat Imam Makki ini pun. Ini kriteria yang keempat. Kriteria yang kelima, la yas'alunan nasa ilhafa. Lanjutan ayat. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta kepada orang secara mendesak. Wong niku gak njaluk nang wong liya secara maksa. Ulama berbeda pendapat tentang maksudnya ayat ini. Jumhur ulama ini berpendapat mereka sama sekali tidak minta kepada orang lain. Wis tak njaluk belas, makan uang lain. La yas'alunan nasa ilhafa. Tapi menurut sebagian ulama, mereka niku njaluk tapi gak maksa. Jadi tetap njaluk tapi mboten maksa. Nah, siapa saja sing njaluk marang wong liya padahal dia memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, tapi kok dia tetap njaluk, maka dia itu sudah termasuk kategori ilhafa. Kalau kalian ini mana? Soalnya wong sing njaluk padahal dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, tapi kok njaluk ae, maka itu sudah termasuk kategori ilhafa, sudah termasuk kategori maksa. Dan tafsir Al-Mu'min dikatakan karena Syekh Ba'zuhri, dan itu terjadi kepada orang-orang pengemis di zaman saat ini. Orang-orang pengemis di zaman sekarang itu, dia itu sebenarnya sudah mempunyai sesuatu yang mencukupi, tapi dia njaluk ae. Maka itu termasuk kategori ilhafa, maksa, desek, walaupun dia mboten maksa, tapi termasuk kategori ilhafa. Mungkin ada pertanyaan, terus bagaimana batas cukup itu? Kan mau dikatakan supaya wong sing njaluk padahal dia sudah mempunyai sesuatu yang mencukupi, tapi kok njaluk ae, dia itu masuk kategori ilhafa, maksa. Lah kategori cukup niku nopo? Kanjeng Nabi nanti dawuh, man sa'ala wa indahu ma yuhni. Supaya wong sing njaluk padahal dia mempunyai sesuatu yang mencukupinya. Fa inna ma yastaksiru min jamri jahannam. Maka dia telah memperbanyak bara api di neraka jahanam. Faqalu ya Rasulullah wa ma yuhnihi. Terus sahabat kalau tanggal, ya Rasulullah, batas cukup itu seperti apa? Napa sing diarani cukup niku ya napa? Apa jawab Nabi? Qal ma yuhdihi wa yu'ashihi. Lek wong wis iso digawe mangan awan ambek mangan bengi, maka itu kategorinya sudah cukup. Jadi kulo siapa saja,
kok jaluk nggih. Wis melebihi gawe makan siang karo makan malam, maka itu sudah termasuk kategori innama yastaksiru min jamri jahannam. Dia telah memperbanyak bara api neraka jahanam. Di kategori cukup itu lek wong wis oleh dari permintaan yang memang digawe makan awan sampai mangan bengi, itu sudah termasuk kategori cukup. Dene lek ono wong sing ngekei tanpa kita memintanya, itu boleh kita menerimanya, karena itu bagian dari rezeki dari Allah. Kula panjenengan mboten tau njaluk misalnya kok ono sing ngekei, maka terimalah, ojo ditolak. Niki enten hadis nggih, riwayat saking Imam Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar bin Khattab bi aqain faraddahu. Atha bin Yasar niku meriwayatkan bahwasanya sesungguhnya Kanjeng Nabi niku pernah mengutus Umar bin Khattab dengan memberi sebuah pemberian. Lalu Umar bin Khattab niku menolak. Suatu hari Kanjeng Nabi niku maringi Umar bin Khattab lewat orang lain. Terus Kanjeng Nabi niku maringi niku mang ditolak kali Umar bin Khattab. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi matur marang Umar bin Khattab. Lima rodat tahu. Lapo mbok balekno? Apa jawab Nabi? Apa jawab Sayyidina Umar? Faqala maka jawab sapa Sayyidina Umar, ya Rasulullah, alaisa akhbartana an ahadana khairun lahu alla ya'khudha syai'an. Wahai Kanjeng Nabi, bukankah engkau telah memberikan kabar kepada kita kalau seseorang di antara kita itu lebih baik menolak pemberian orang lain? Apa jawab Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama zaka anil mas'alati. Iya bener, awakmu iku berhak sing apik iku menolak, tapi iku lek awakmu njaluk. Fa innama zaka anil mas'alati, itu terjadi lek awakmu njaluk. Fa amma ma kana min ghairi mas'alatin, lek awakmu gak njaluk kok dikei, fa innama huwa rizqun razaqahu wa, maka itu sesungguhnya adalah rezeki, dan itu Allah memberikan rezeki kepada kamu. Jadi lek ono wong ngekei, gak usah ditolak. Itu adalah rezeki dari Allah. Terus apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Faqala Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadihi la as'alu ahadan syai'an wa la ya'ti bi syai'in min ghairi mas'alatin illa akhadtu. Terus Sayyidina Umar, demi zat yang mana jiwaku berada di genggamannya, maksudnya yaitu demi Allah yang mana jiwaku berada di genggamannya, saya tidak akan meminta sesuatu kepada orang lain, tapi kalau sesuatu itu tidak saya minta, saya tidak akan menolaknya, saya pasti akan mengambilnya. Jadi boleh kalau kita mendapatkan sesuatu tanpa diminta, itu boleh kita terima, tidak bisa kita tolak. Nah, kabeh niku mang wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang kamu infakkan yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini ditutup dengan penjelasan bahwasanya semua sedekah yang diberikan oleh seseorang, baik itu sedikit atau banyak, itu kabeh diketahui oleh Allah. Allah pirsa, Allah tahu segala hal tentang wong sing sedekah itu man, tidak ada samar sedikit pun. Sing penting wong niku man ikhlas bener-bener lillahi taala, boten bil manni wal azab, boten ngundet-ngundet, boten nglarani atine wong sing dikai, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Lanjutannya ayat, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan di siang hari, sirra wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim,
maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tentang Tafsir Al-Munir karena Syekh Bapak Azwairi diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang memiliki kuda. Biyen tahun dhisik 1450 tahun yang lalu perang niku gawe numpak jaran. Nah, ada orang-orang sing duwe kuda, sing duwe jaran niku ngerawat jarane. Tujuane ngerawat jaran niku mang gak digawe tumpakan, gak digawe kendaraan pribadinya tidak. Tapi jaran niku mang dirawat digawe perang. Dadi lek ana perang jaran niku mang dikekno nang nggone Kanjeng Nabi supaya digawe perang karo pasukan Islam. Lah, sapa wingi sing rumat jarane digawe perang, maka Kanjeng Nabi niku nate dawuh mantir tabato farosan fi sabilillah. Sapa wong sing nyancang jaran, maksudnya nyancang jaran tenggone hadis niki merawat kuda, nggih. Terus merawat kuda memang jaran mau digawe jihad fi sabilillah. Fa'anfaqu alaihi ihtisaban. Dhek memberi infak, dhek memberi sedekah marang jaran niku mang tegese ngramut ya ngekeki mangan, ngekeki ngombe. Tujuane ihtisaban, dolek ganjarane Gusti Allah. Karena shibahu wajuhu wariyuhu wadhama'uhu. Maka nggih, kenyangnya, laparnya, kenyangnya karena kehausan, kenyangnya karena minum, kelempoken bahasa Jawa ni, utawa ngelaki. Wa bauluhu wa rausuhu, uyune jaran ambek kotorannya kuda. Fi mizanihi yaumal qiyamah, iku kabeh ngono diitung meneh nang gone dina kiamat, nang gone timbangan mizan sebagai amal baik. Di ayat ini turun, konteksnya ayat ini turun ketika itu ana wong duwe jaran disiapno jaran iku mang digawe perang. Maka selama dia merawat kuda niku mang sing digawe perang, owae ngelake luwene kenyangnya, kelempokene, bahkan air seninya, bahkan kotorannya kuda itu dihitung menjadi timbangan amal baik di hari kiamat. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ayat niki diturunkan ketika ada kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku gak ada duit petang dirham. Riwayat saking Ibnu Abbas. Nazalat fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kanat mahu arba'atu darahim. Sayyidina Ali ku gak ada duit petang dirham. Gampang-gampangan cara saiki duit 400.000. Dan fatasaddaqa bidirhamin lailan wa bidirhamin naharon. Kemudian Sayyidina Ali itu sedekah sak dirham ketika bengi, sedekah sak dirham ketika awan. Lanjutane wa bidirhamin sirron wa bidirhamin jahron. Kemudian sedekah 1 dirham dengan sirri, dengan sembunyi-sembunyi, kemudian sedekah 1 dirham dengan terang-terangan. Lalu turunlah ayat niki. Ada juga yang mengatakan ini bukan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kisah orang lain, tidak disebutkan namanya. Ada juga yang mengatakan karena di kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul nazalat fi Abdurrahman bin Auf wa Utsman bin Affan fi nafaqatihim fi jaisil usra. Ayat ini turun terhadap Sayyidina Utsman dan sahabat Abdurrahman bin Auf yang mana mereka menginfakkan hartanya untuk perang Tabuk. Apapun itu, yang jelas sedekah lewat ayat niki sirron itu lebih didahulukan daripada alania dengan tinggali sirro wa alania. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu lebih utama dilakukan secara sirri, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun sampun dibahas dalam pertemuan sing dhisik tidak menjadi tolak ukur juga. Seseorang yang bersedekah sirri itu lebih ikhlas daripada seseorang yang bersedekah alaniah.
Iso ae sing sedekah alamiah secara terang-terang itu lebih ikhlas daripada yang secara sirri. Nah, ayat ini adalah penutup ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Kita membahas ayat ini, ayat tentang sedekah ini mulai ayat 261 sampai ayat ini 274. Ada 14 ayat menjelaskan tentang sedekah secara berturut-turut dari ayat 261 sampai ayat 274. Ini mulai disimpulkan dari siji kita kalau sedekah kudu ikhlas lillahi ta'ala mardotillah, terus ojo bil manni wal adha, ojo diundang-undang, ojo sampai ngelarakno atine sing dikei. Kalau kita tidak bisa melaksanakan hal itu, maka Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baik balasan untuk kita. Mungkin-mungkin kalau kalian dengan sakit ngamalkan tentang sedekah yang sudah kita bahas 14 ayat ini. Pun cekap semangat, mungkin kita diterang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا وليا من اهل الشر والضير اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مهيد يا رحيم يا ودود اغننا في حلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.